Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Allah adalah nama dan bukan gelar. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kesaksian dari Faizam dari Sabah, Malaysia. Demikian kesaksiannya. Hari ini saya mau buat kesaksian tentang kebaikan Bapak Yahweh yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Selama ini kami selalu ingin punya mobil, tetapi ada saja halangan untuk kami mendapatkannya. Tetapi iman saya terus dikuatkan melalui firman Tuhan yang Papi Lukas khotbahkan. Puji Bapak Yahweh, baru-baru ini saya dapat beli kereta secara cash. Kasih Bapak Yahweh tidak berhenti sampai di situ. Saya itu selalu buat kuasa atas ucapan untuk bisnis saya supaya jualannya naik 200%. Sampai-sampai masa Papi Mami mau ke Israel, saya ada titipkan doa untuk bisnis saya boleh buat jualan minimal Rp1.000 per hari. Nah ini saya tunjukkan mobilnya terlebih dahulu ya saudara. Dia mendapatkan mobil, bisa membeli. Kemudian ini adalah penghasilannya, betul-betul Tuhan berkati. Nah ini antara cawangan saya di Sabah, yang jualan mencecah Rp1.000 per hari. Saya sudah ada cawangan di seluruh Sabah, dan kami mau terus berkembang hingga mencecah 100 cawangan, dan saya mohon dukungan doanya ya Bi. Nah ini fotonya lagi saudara. Tidak cuman itu Bi. Tahun lepas pada bulan November, pada hari lahir saya itu berdoa, minta hadiah ulang tahun dengan Bapak Yahweh. Saya minta dengan Tuhan yang saya mau buka satu bisnis franchise kurier yang bernilai Rp75.000 Malaysia. Nah, tidak lama kemudian saya dapat investor yang mau invest untuk saya buka bisnis kurier tersebut. Selepas saja saya mendapat call dari investor tersebut, saya terus melompat-lompat sambil menangis sukacita yang tiada terkata. Siapa bilang Bapak Yahweh tak boleh bagi surprise hari jadi? Haleluya. Ini dia hadiah ulang tahun saya dari Bapak Yahweh yang sudah pasti menghasilkan berkat yang berlimpah buat saya dan semua orang di sekeliling saya. Amin. Tolong saya sebarkan kesaksian saya ini ya Bi, biar satu dunia tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kaya, Tuhan yang tak terbatas kemampuannya, Tuhan yang penuh kasih. Dan saya bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Papi Lukas, yang sungguh memberkati. Kiranya Bapak Yahweh memberi kesehatan yang sempurna dan berkat yang berlimpah. Amin. Nah, itulah kesaksiannya Bapak Ibu.
Sekarang kita akan kembali belajar tentang Allah adalah nama dan bukan gelar. Apakah dasar dari saya menyampaikan hal ini? Karena beberapa waktu yang lalu di KPI Bandung mengundang seorang pengkhotbah namanya Bapak John Tanamal dan memberikan pengajaran yang berbeda dengan konsep iman kita, saudara. Nah, sehingga banyak orang yang bertanya, apakah sekarang dasar teologiannya KPI itu seperti itu? Saya bilang tidak. Lah kok ada pengajaran seperti ini? Ya saya katakan ya dia mengundang, tetapi tergantung dia mau pakai atau tidak. Kalau dipakai jelas itu menabrak teologia iman kita. Nah, untuk itu kita lihat saudara-saudara, karena Pak John ini dikatakan tidak ada dewa yang bernama Allah. Nah, kita akan lihat dulu videonya sedikit, ya paling 2 menit. Ada 3 hal yang saya kritisi, walaupun sebetulnya sangat banyak sekali sudah saya kritisi dan sudah saya kirimkan ke gembala jemaat di Bandung. Ya, namun karena ini menyangkut masalah nama, jadi saya perlu memberikan penjelasan kembali. Kita akan tonton videonya. Pertama nama Yahweh sulit menerima, ya kan? Lalu dia bilang, wah Allah itu nama dewa orang Arab. Tanya kepada orang Arab, ada nggak dewa namanya Allah di sana? Tidak ada. Tapi memang ada orang Arab pernah menyebut benda langit itu menggunakan nama itu gitu. Memang ada itu di Arab Selatan, tidak di seluruh Arab, tidak. Hanya di Arab Selatan. Jadi kita ditakut-takutin ini, kayak kita jual kecap, ya kan? Nomor 1 nih nomor 1, nomor 2 jangan gitu. Kayak begitu. Itu hanya metode ya. Kita juga jangan marahin ya, karena tidak semua orang punya metode yang baik ya. Itulah Pak ya. Makanya kalau gematria menggunakan Torah nggak nyambung. Karena Yesua itu hurufnya 4, Yehosua itu hurufnya berapa? 6 ya. 6 apa 5? Jadi geometrianya nggak cocok. Nama di dalam Torah dengan nama yang kita kenal Yesua itu gematrianya nggak cocok, ya. Dan nggak bisa dipaksain karena itu angka. Komputer pun tidak mampu mengolah angka yang berbeda hurufnya, jumlah hurufnya nggak mampu ya. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu ya nggak apa-apa. Ya kalau buat saya itu hanya hiburan. Ya, hanya hiburan saja gematria itu. Jangan dijadikan sebagai dalil untuk memutlakan satu kebenaran. Kenapa dulu ada gematria? Karena Roh Kudus belum turun. Jadi yang diotak-atik huruf. Baik, Bapak Ibu, saya akan kritisi 3 poin ini. Yang pertama adalah tidak ada dewa yang bernama Allah. Kemudian yang kedua, gematria itu hanya hiburan. Dan yang ketiga, gematria itu ada, itu karena Roh Kudus belum turun. Sebetulnya cukup banyak, saya mengkritisi ada kurang lebih 10 atau berapa lupa saya, cukup banyak. Tetapi 3 poin ini akan membuat kita memiliki wawasan. Sekarang, apakah benar di Jazirah Arab itu tidak ada dewa yang bernama Allah? Dewa itu sama dengan Tuhan ya saudara. Dewa itu juga sama dengan sesembahan. Jadi ada enggak sesembahan yang bernama Allah? Ya, nah, saya akan tunjukkan beberapa bukti dari buku-buku yang bukan buku Kristen.
Kalau buku Kristen ya bisa saja nanti orang berpikir, wah itu karena nggak suka begitu. Tapi ini adalah buku-buku yang bukan Kristen. Pengarangnya juga berbeda-beda dan tidak saling kenal. Tetapi mereka memberikan informasi yang sama. Ada enggak sesembahan yang bernama Allah? Nah, yang pertama adalah buku Passing Over. Buku Passing Over ini ya ditulis oleh Muhammad Wahyuni Nafis dan kata pengantar oleh Dr. Nurkolis Majid. Jadi jelas ini bukan buku Kristen, saudara. Nah, kita akan lihat yang saya kasih kuning-kuning itu, supaya lebih jelas saya akan dekatkan. Nah, saya akan bacakan yang kuning-kuning itu ya. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winnet, seperti dikutip oleh Al-Faraqqi dalam The Culture Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan, serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab. Sampai di sini dulu. Sekarang saya akan membuat sebuah ilustrasi. Jadi Allah sebelum Islam ada, itu adalah nama sesembahan atau nama dewa, yaitu dewa bulan dan dewa air. Ingat, ketika saya bicara ini, Islam belum ada. Nah, itu ibaratnya begini, saudara. Saya punya gelas, isinya racun. Kemudian etiket racun ini saya kelotok, kemudian saya kasih tulisan madu yang menyehatkan. Lalu saya teriak-teriak kepada saudara. Saudara, saya punya madu yang menyehatkan. Silahkan diminum, Anda akan sehat. Kira-kira ketika diminum, sehat atau tidak? Oh, mati, saudara. Kenapa? Karena eksistensi racun tidak berubah. Ini kita bicara logika. Ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat buku yang lain, yaitu bidah-bidah di Indonesia. Nah, bidah-bidah di Indonesia ini ditulis oleh Dr. Andes Kiai Haji Badruddin Subski. Jadi jelas ini bukan buku Kristen ya, Bapak Ibu. Nah, saudara lihat yang digarisi itu, yang dikasih garis. Sekarang saya dekatkan. Nah, saya akan bacakan. Menurut Ibnu Hisham, ada sekitar 360 jenis patung yang dikenal dalam masyarakat Arab jahiliyah. Setiap patung yang mereka buat mempunyai kedudukan dan tugas yang berbeda. Seperti patung Hubal, yang dibuat dari batu akik berbentuk manusia, yang dimuliakan digantungkan orang Quraisy di sekeliling Ka'bah. Dipandang sebagai dewa pemberi rizki. Patung Alata yang dibuat dari batu putih persegi 4, sesembahan orang Taif, dianggap sebagai dewa musim panas. Al-Uzza yang dibuat dari 3 pohon kayu sebagai dewa musim dingin. Manah yang dibuat dari batu
dan dianggap patung paling tua sebagai dewa penentu nasib. Di situ ada Kada dan Kadar. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan nama-nama patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka, seperti firman Allah. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan seterusnya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nazar. Itu di Nuh 23. Patung Wat dianggap mereka sebagai dewa cinta. Suwa berupa perempuan. Yahud berbentuk singa. Ya'uk berbentuk kuda. Dan Nazar berbentuk burung elang. Dari sekian banyak patung yang ada, yang dianggap paling berkuasa ialah Lata, Uzza, dan Manah, seperti firman Allah. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Alata, Al-Uzza, dan Manah, yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah? Jadi di sini yang digarisbawahi dikatakan bahwa mereka semua itu adalah anak-anaknya Allah. Sekali lagi, buku ini bukan buku Kristen. Dan pengarangnya satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Tetapi mereka memberikan informasi yang sama. Kemudian kita lihat buku yang berikutnya, yaitu agama-agama manusia. Kata pengantar Johann Effendi yang ditulis oleh Huston Smith. Saudara lihat yang digarisi kuning-kuning itu. Nah, kita perbesar, dikatakan demikian. Jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa, sebagai pencipta, penganugerah tertinggi, dan penentu nasib semua manusia. Dewa ini dapat menimbulkan perasaan keagamaan yang benar-benar satu pengabdian, serta pengabdian yang tulus melalui renungan yang sering berlangsung sepanjang malam. Kenyataan Allah itu semakin lama dirasakan Muhammad sebagai makin terbukti dan makin mengesankan, dan seterusnya. Kemudian kita lihat buku yang berikutnya, yaitu Keberagamaan yang Saling Menyapa, dan ini ditulis oleh Muhammad Sabri. Kata pengantar oleh Profesor Dr. Amin Abdullah. Kita lihat di dalamnya. Itu kalau saudara lihat itu di halaman 70 ya, di halaman 70. Saya akan bacakan untuk saudara. Memberi bukti bahwa suatu dewa yang maha tinggi atau supreme deity yang disebut Allah A kecil atau Allah A besar telah disembah sejak masa dahulu kala. Dewa ini mengairi tanah, membuat palawija tumbuh, raja kaya berkembang biak, dan sumber air serta sumur mengeluarkan air yang memberi hidup. Di Mekah juga di seluruh jazirah Arabia, Allah diakui sebagai pencipta bagi semuanya, pangeran seluruh alam,
penguasa langit dan bumi, pengawas tertinggi segala-galanya. Allah adalah nama dewa yang paling banyak disebut, tetapi fungsinya didelegasikan atau diambil alih oleh dewa-dewa lain yang lebih kecil dan pengaruhnya luar biasa dinyatakan dalam matahari dan rembulan. Misalnya kualitas-kualitasnya dijelmakan dan digantikan ke dalam dewa-dewa atau dewi-dewi selain daripadanya atau Allah. Dengan begitu timbullah sejumlah panteon yang setiap anggotanya memperhatikan sama juga suatu kebutuhan tertentu atau suku dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat buku yang lain, yaitu Ensiklopedia Islam dari Cheryl Grace. Kita lihat di dalamnya, saudara-saudara. Nah, ini, tetapi sayang sekali tulisannya kecil. Ya. Saya akan perbesar lagi. Nah, sebuah realitas yang tidak dapat dipersamakan dengan kandungan kata yang manapun. Kata Allah merupakan sebuah nama. Sekali lagi, kata Allah adalah sebuah nama. Jika Allah bukan nama, lalu siapa nama sesembahan orang Islam? Tidak pernah mereka memanggil dengan Al-Ilah, tetapi Allah. Tidak pernah pula mereka berseru Godhu Akbar, Godhu Akbar. Pernah enggak saudara mendengar orang Islam kalau azan mereka berkata Godhu Akbar, Godhu Akbar? Pernah? Enggak. Kalau sampai ada orang yang berani seperti itu, kena penistaan agama, saudara. Ya. Itulah bukti bahwa Allah itu sebuah nama. Ingat itu. Nama itu tentu merujuk kepada pribadi. Nah, sekarang kita akan lihat di ensiklopedia Wikipedia.net. Ya. Jadi Allah adalah personal name atau nama diri dan bukan generic name atau nama umum. Nah, ini adalah Wikipedia ensiklopedia. Jadi informasi yang saya sampaikan untuk memberikan pemahaman bahwa Allah itu bukan generic name, tetapi dia adalah personal name atau nama diri. Sehingga apa yang tadi dikatakan Pak John bahwa tidak ada nama sesembahan yang bernama Allah itu betul atau salah? Salah. Faktanya ada, ya. Nah, kita lihat di sini. Yang saya garis bawahi. Namun ada juga bukti bahwa Allah dan Hubal adalah dua dewa yang berbeda. Itu artinya Allah adalah nama. Nah, bagi saya, Allah itu mau Tuhan atau nama dewa atau apa saja, yang penting ini adalah nama dan bukan sebutan. Yahweh pun mau disebut sebagai nama dewa bisa enggak? Bisa saja, saudara. Karena dewa itu sama dengan Tuhan. Dewa itu sama dengan sesembahan. Ya. Kalau saya menjadikan misalnya saja menorah itu, ya, menorah itu juga saya jadikan Tuhan, bisa enggak? Bisa saja. Nah, ini saya berharap saudara bisa paham di sini. Nah, bukti bahwa Allah itu adalah nama, maka Quran dalam bahasa apapun, nama Allah tidak pernah berubah.
Saya ambil contoh bukti bahwa Allah itu adalah nama, itu di dalam Quran surat Al-Fatihah. Di sana dikatakan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Perhatikan kata nama Allah. Sekarang kalau orang berkata, oh Allah itu bukan Tuhannya orang Islam. Saya mau tanya, lalu kalau begitu Tuhannya namanya siapa? Ayo. Ya bingung kan? Karena memang Tuhannya orang Muslim itu adalah Allah. Karena ada tuh murtadin yang mengatakan jangan ikutin Lukas Sutrisno. Yang mengatakan bahwa Allah itu personal name. Bukan itu. Allah itu bukan personal name katanya. Ya saya dalam hati kasihan juga ya. Dia sudah meninggalkan agama lamanya, dimusuhi, dicaci maki, yang disembah masih sama. Ya Bapak Ibu. Jadi sangat jelas di sini. Saudara yang punya Quran berbahasa Inggris, silahkan saudara buka. Tetap nama Allah itu tidak pernah berubah menjadi God ataupun Lord. Allah tetap Allah. Mau Quran berbahasa Perancis pun tetap Allah. Karena itu adalah nama. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Wikipedia ensiklopedia. Wah ini berarti saya salah memasukkan ini. Oke. Kita lihat videonya dulu ya Bapak Ibu. Yang menjelaskan bahwa Allah itu nama dan bukan gelar. Karena apa? Allah itu tidak bisa dijamakkan. Tidak bisa pula diterjemahkan. Selama ini orang Kristen selalu mengatakan Allah itu berasal dari al-ilah. Itu salah. Allah itu sudah ada membentuk sebuah kalimat yang utuh. Alif, lam, lam, ha. Contoh yang gampang, coba saudara itu kalau ngetik di aplikasi Word misalnya, atau Microsoft Publisher, atau PowerPoint, coba saudara masuk ke tab simbol, kemudian cari bahasa Arab, cari kata Allah, dia sudah menyatu saudara. Tidak al dan ilah lalu digabung, tidak. Dia sudah menjadi sebuah kesatuan. Makanya Allah itu bukan sebutan. Sekali lagi Allah itu bukan sebutan. Nah, kita akan dengarkan penerangan dari seseorang yang ahli dalam grammarnya bahasa Arab. Kita tonton sejenak. Allah itu bukan sebutan atau dari al-ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari al-ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun
atau guru laki-laki. Bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris, karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhori'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Ya, sampai di sini penerangannya. Sekali lagi, apapun yang sudah menjadi nama tidak bisa dibuat jamak dan tidak bisa diterjemahkan. Contoh, misalnya, saya mau tanya, guru itu personal name atau generic name? Generic name. Nah, kalau generic name bisa diterjemahkan. Guru itu bisa jadi teacher, bisa jadi lause. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau guru itu sudah dijadikan nama, maka tidak bisa lagi diterjemahkan. Misalnya saya bernama guru, kalau ditanya what's your name, saya tidak akan berkata my name is teacher. Enggak bisa. Tetapi saya akan berkata my name is guru. Nah sekali lagi, kalau bentuknya generic name atau nama umum, itu bisa diterjemahkan, bisa dibuat jamak. Guru-guru, teachers, itu kan ada S-nya kan berarti jamak, saudara. Itu aturan bahasa. Jadi jangan dilabrak semaunya sendiri. Aturannya diterobos, nggak bisa begitu, saudara. Jikalau seseorang bernama Ros, tidak bisa kalau ditanya, nama kamu siapa? Nama saya Mawar. Nggak bisa begitu. Begitu juga dengan seseorang yang bernama Mawar. Kalau ditanya what's your name, tidak mungkin berkata my name is Ros. Nggak bisa, saudara. Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Antara generic name dengan personal name. Dan sekali lagi, Allah itu adalah personal name, bukan generic name. Nah, sekarang kita lihat saudara. Di Wikipedia, ini sangat membingungkan. Karena kalau saya baca, di sisi lain, dia berkata bahwa Allah itu nama Dewa Bulan. Tetapi di sisi lain berkata,
itu adalah nama Tuhan pencipta. Di sisi lain berkata itu Tuhan yang disembah Abraham. Apakah Abraham itu benar menyembah Allah atau Yahweh? Nah, di sini saya kutipkan di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 13 ayat 4. Di tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana, untuk yang pertama kali dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Jadi sangat jelas sekali di situ, saudara. Dikatakan El Makom Hamesbeh Asher Asah Shem Barisonah Wayikra Sem Abraham Besem Yahweh. Jelas. Bukan besem Allah. Enggak ada, saudara. Ya. Kemudian di dalam pasal 12 kitab Bereshit atau Kejadian. Pasal 12 ayat 8. Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Dan dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana lalu memanggil nama Yahweh. Jadi nama Yahweh dipanggil atau tidak? Dipanggil, itu jelas. Kalau sekarang orang berkata, orang Israel tidak ada yang memanggil Yahweh, apakah kita mau ikut orang Israel atau ikut kitab sucinya? Lah ini kan harus jelas. Kalau ikut orang Israel, kenapa kok Anda tidak menyalibkan Yeshua? Orang Israel kan menyalibkan Yeshua. Jadi ini harus jelas, saudara-saudara. Kemudian di Kejadian atau Bereshit 16 ayat 13. Dan wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu, engkaulah El Roi. Karena dia berkata, betapa aku di sini telah memandang kepada yang memandangku. Kemudian di pasal 21 ayat 33. Dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Dan di sana dia memanggil nama Yahweh El Olam. Yahweh itu nama, El Olam itu julukannya. Yahweh El Shaddai. Artinya apa? Yahweh Tuhan yang Maha Kuasa. Yahweh Rafa. Yahweh itu nama, Rafa itu gelar. Paham nggak Bapak Ibu? Rafa itu artinya penyembuh, gitu loh. Sama seperti Lukas Gembala Aleftau. Tetapi bisa nggak Lukas seorang tukang bakso? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena saya jualan bakso. Nah, Lukas si tukang bakso itulah gelarnya, namanya Lukas. Paham nggak Bapak Ibu? Ini mesti ngerti gitu loh, antara gelar dan nama. Ya. Pasal 26 ayat 25. Dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh. Kembali lagi nama itu dipanggil, ya. Dan dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur di sana. Di dalam Melechim Alef 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Maka biarlah kamu memanggil nama ilahmu dan aku akan memanggil nama Yahweh, maka akan terjadi ilah yang menjawab dengan api, dialah Elohim. Seluruh rakyat menyambut dengan mengatakan perkataan itu baik. Perhatikan kata aku akan memanggil nama Yahweh. Jadi Yahweh itu adalah nama. Jadi tidak pernah ada orang Israel dari Abraham sampai dengan sekarang
menurut kitab suci yang memiliki Tuhan bernama Allah. Tidak ada. Kalau di dalam kitab suci kalimat yang dekat dengan kata Allah itu ada. Yaitu ha'ala. Ha'ala itu artinya pohon besar. Dalam terjemahan yang tepat adalah pohon ek. Pohon ek ini adalah pohon tempat tinggalnya burung hantu. Ya, saya ambil contoh di dalam Yosua 24 ayat 26. Dan Yosua menuliskan kata-kata itu di dalam kitab Torah Elohim dan mengambil sebuah batu besar serta mendirikannya di sana di bawah pohon ek di dekat Mezbah Yahweh. Dalam teks bahasa Ibrani dikatakan Wayaktob Yahosua et hat barim ha'ele besefer Torah Elohim wayika eben gedolah way kimeah syam taktat ha'ala ya ha'ala asyar bemikdaf Yahweh. Nah, jadi sangat jelas sekali bahwa tidak ada orang Israel yang punya sesembahan bernama Allah. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan bahwa Allah itu adalah nama diri dan bukan gelar. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Nah, saudara perhatikan nama Yahweh yang paling atas, Yod-He-Waw-He. Sekarang diputar balik. Setelah diputar balik, dijungkir balikkan, kemudian dipres, lalu kasih warna yang sama. Kenapa bisa membentuk kata Allah? Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak, saudara. Ini alam supranatural. Artinya kalau saudara memanggil kata Allah, itu sama saja menjungkir balikkan nama Yahweh. Begitu juga sebaliknya. Ya. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8, Hosea 11 ayat yang ke-7. Bahkan di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh 16 ayat 8 dikatakan, Hodulah Yahweh kir'ubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Begitu juga saudara bisa lihat di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1. Juga sama. Yesaya 42 ayat 8. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan lihat apa yang disampaikan Pak John tadi. Dikatakan kalau buat saya gematria itu hiburan. Wow, ini penting bukan untuk hiburan, saudara-saudara. Ya, gematria itu sangat penting sekali. Saya ambil contoh, justru dengan gematria kita bisa membuat sebuah pernyataan yang paling tepat itu yang mana? Apakah nama Yehoshua? Apakah nama Yahusa? Apakah nama Yesua? Ini kalau diangkakan baru ketahuan tepatnya yang mana. Nanti orang bilang, oh itu cocokmologi. Yes, memang itu cocokmologi. Karena apa? Kalau tidak cocok, ya dicocok-cocokkan tetap nggak bisa. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau orang bilang, oh Pak Lukas cocokmologi, iya memang harus saya cocokkan. Kenapa kita takut mengatakan cocokmologi? Karena memang kita sedang mencocokkan supaya kita ngerti nama yang tepat itu yang seperti apa.
Tapi kalau orang tidak paham angka gematria, akan menganggap Yehosua, Yeshua, Yahusa sama saja. Tapi kalau saudara ngerti angka gematria, saudara akan paham nama yang sama dengan Yahweh itu yang mana. Nah, ini ada penerangan. Melalui angka gematria inilah kita bisa mengucapkan nama dengan tepat. Juga akan keterkaitan suatu kalimat satu dengan kalimat yang lain akan mendapatkan kepastian. Karena angka itu adalah kepastian. Sehingga tidak terjadi tabrakan di konsepnya teologi Ibrani. Hebatnya huruf Ibrani itu memiliki angka gematria. Karena kalau tidak, kita bingung yang benar yang mana. Ya. Nah, saya ambil satu contoh. Kalau saudara lihat yang di atas itu, Yod He Waw He, itu kan nama Yahweh ya. Coba saudara hitung jumlahnya itu ada 26. Kalau dibuat satu digit, maka akan ketemu angka 8. Begitu juga Yeshua. Yeshua itu angkanya 386. 3 plus 8 plus 6 sama dengan 17. Lah 17, 1 plus 7 sama dengan 8. Artinya Yahweh dan Yeshua itu cocok. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kalau Yahusa nggak cocok. Yahsua nggak cocok juga. Karena angkanya jadi meleset. Nah ini pentingnya angka gematria. Dan angka 8 itu adalah merupakan huruf Het. Het itu khayai, itu kehidupan kekal. Enggak ada matinya. Gitu loh, khayai, itu Het. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het. Het itu 8. Ya. Kemudian yang merah di atas itu, ya, itu membacanya adalah Ruah Hakodes atau Roh Kudus. Nilainya berapa? 8. Kalau dijadikan satu digit nilainya 8. Karena Ruah Hakodes itu adalah rohnya Yahweh. Saudara, cocok. Kemudian yang di bawah adalah Ruah Yahweh Elohim. Jumlahnya pun 8. Gitu loh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat yang berikut. Ini pentingnya angka gematria. Bukan hiburan saudara-saudara. Ya kalau hiburan yang ngapain kita mempelajari angka gematria? Ya. Sekarang kita lihat itu. Tangan kita. Kalau saudara lihat tangan. Ini jari kelingking. Ya. Kemudian jari manis. Jari kelingking ini namanya adalah zaret. Jari manis ini namanya kemitzah. Kemudian jari tengah emah. Jari telunjuk etsba. Dan jari jempol behen. Nah ini kalau dihitung pakai angka gematria, kata behen atau jempol itu nilainya 57. Sedangkan etsba atau jari telunjuk 163. Emah itu jumlahnya 46. Kemitzah itu jumlahnya 245. Sementara zaret itu jumlahnya 607. Lalu kalau digunggung atau dijumlah, maka jumlahnya 1118. Nah 1118 ini memiliki angka yang sama dengan kalimat Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Unik bukan saudara? Inilah angka gematria.
Mengapa orang kalau Shema Yisrael tangannya ditaruh di kepala? Itu sama seperti di dalam kitab Devarim pasal 6 ayat 4 sampai 9 dan Gilyahna 14 ayat 1. Tangannya ditaruh di sini ya, di mata gitu. Ya, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Kenapa waktu orang Shema Yisrael tangannya enggak ke belakang aja? Shema Yisrael, kenapa enggak begitu? Ayo. Karena itu aturannya begitu, Saudara. Makanya kalau saudara lihat tefilim itu yang diikat-ikat itu loh, yang di ujung sana itu, ada kotak kecil, itu kan ada gulungan Torah, saudara. Itu diikat di tangan dan di dahi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini adalah pola Ibrani yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun di dunia ini. Paham nggak? Ya. Coba kita lihat di dalam kitab Devarim atau Ulangan 6. Ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Jadi kita itu di dalam menghitung angka gematria itu bukan untuk hiburan, saudara. Karena ada keterkaitannya satu dengan yang lain. Kalau kita tidak paham akan angka gematria, kita tidak memiliki kekayaan pembahasan dalam teks Ibrani. Dan kita bisa saja memanggil nama Tuhan dengan panggilan yang meleset. Sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. Ini ada juga ya yang Gilyahna 14 ayat 1 atau Wahyu 14. Dikatakan apa? Di dalam diri orang Israel itu ada nama Yahweh, di mana di dahi. Ya, makanya saya katakan, ayo kalau kita nyanyi Shema Yisrael, tangannya ini loh ditaruh di kepala sini. Sama persis seperti pengajaran ini. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi jangan, aku orang ngerti, wis pokoknya nurut saja. Enggak begitu, inilah pentingnya angka gematria. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Kata amin. Ya. Saudara perhatikan kata amim. Alef, mem, nun. Ya. Itu jumlahnya 91. Angka gematrianya. Yahweh itu 26. Kemudian Adonai itu jumlahnya 65. Sekarang 26 plus 65 sama dengan 91. Maksudnya apa? Nah, ini pentingnya angka gematria itu di sini, saudara. Saat kita mengucapkan amin, ucapan dan mulut mewakili dunia fisik kita. Kita menyatukan dua realitas antara manusia dengan Tuhan. Lalu angka 10, 9 plus 1 kan 10. 10 itu apa? 10 itu merupakan 10 dimensi yang ada di dalam sefirot atau pohon kehidupan. Kita sudah belajar ini dulu ya. Jadi sangat jelas sekali saudara. Kemudian yang terakhir. Nah, di sana dikatakan kenapa dari dulu ada angka gematria? Ya, kenapa dulu ada gematria? Karena Roh Kudus belum turun. Berarti logikanya kalau Roh Kudus turun, angka gematria nggak perlu. Betul nggak Bapak Ibu? Padahal di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu itu ada perintah untuk menghitung bilangan binatang itu. Ya. Nah ini. Hitunglah bilangan binatang itu. Ya. Saya nggak perlu ngomong deh di sini ya. Saudara lihat aja gambarnya.
Ya. Saudara perhatikan spiritnya. Setan itu berusaha untuk menghindari hal ini. Sehingga ada yang bilang, loh kan yang ditulis tangan kanan. Sedangkan faktanya kan tangan kiri. Masih mau mengelak. Itu Benyamin Netanyahu di kanan apa di kiri. Ya. Padahal kodenya sudah jelas. Tidak bisa membeli dan menjual. Itu 666 loh, anti Hamasiyah, saudara. Sekarang pernahkah saudara melihat ada peraturan ini sejak zaman Bahola dulu? Enggak pernah ada. Ya. Itu kan tertulis jelas di Kilyahna atau Wahyu 13 ayat 17 sampai 18, saudara. Jadi di sini saya katakan, ada 3 poin tadi, ya, bahwa yang pertama, nama Allah itu betul-betul ada. Ya, kalau Pak John katakan nggak ada itu, ya itu mungkin belum sampai ke situ, saudara. Ya. Kemudian angka gematria itu sebuah hiburan, itu pun saya tidak setuju. Ya, justru angka gematria itu kita tahu kedalamannya. Ya. Bagaimana Torah itu hitungannya seperti apa, semua ada, saudara. Nah inilah yang saya katakan kenapa kita perlu banyak sekali belajar. Karena kalau kita belajar ke pola Ibrani, kita akan memiliki kekayaan teologi yang luar biasa, yang tidak kita dapatkan dalam teologi manapun. Kenapa sampai saya suka menyebut ada yang dikenal dengan replacement theology atau teologi pengganti? Karena mereka tidak masuk dalam pola Ibrani, saudara. Jadi sekali lagi, kita akan menemukan keindahan ketika kita mempelajari pola Ibrani. Kenapa dulu ada gematria? Karena Roh Kudus belum turun. Nah ini pun juga tidak tepat. Mau Roh Kudus turun atau tidak, angka gematria itu menjadi konsepnya. Ya, saya banyak sekali memberikan kritisi, ada sangat banyak ya, tetapi saya pikir saya nggak perlu sampaikan di sini karena akan panjang sekali. Ya. Saya akan berikan sedikit bocoran saja yang saya kritisi itu yang mana. Ya. Itu dikatakan waktu dia melakukan penyucian dosa, dia nggak pakai talit, semua ditelanjangi. Jadi jangan merasa kalau pakai talit itu lebih suci, tidak ada. Yesua ketika mentahirkan dosa kita, dia nggak pakai talit, dia nggak pakai kepa, pakai celana panjang pun tidak. Nah itu sudah saya kritisi. Ya. Kemudian orang yang tidak mengerti akan mengatakan Yahweh itu menjadi Mesias. Itu tidak ada di Alkitab. Lah ini yang berbahaya, saudara. Karena dikatakan bahwa Yahweh itu tidak menjadi manusia. Padahal jelas-jelas kitab suci mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Lah dianya ini siapa? Kan Yahweh, saudara. Makanya kalau Yahweh dan Yesua itu menjadi pribadi yang terpisah, ini nabrak teologianya Ibrani, saudara. Yesua sendiri dihukum mati karena alasan dia mengaku bahwa akulah dia, akulah sang pencipta, akulah Yahweh. Ini loh, makanya saya katakan pengajaran yang seperti ini akan sangat berbahaya. Kemudian dia juga katakan prosedur Roma memang begitu. Orang disalib itu berurusan dengan kejahatan politik. Tidak ada pencuri disalib, tidak ada orang berzina pun tidak disalib. Yang disalib itu adalah kejahatan yang melawan kaisar.
Jadi Yesua dianggap bertentangan dengan kaisar. Secara politik iya bertentangan dengan kaisar. Nah saya tanggapi bahwa Yesua itu tidak ditemukan kesalahannya. Sampai Pontius Pilatus pun cuci tangan, dia katakan aku tidak menemukan kesalahan. Kalau Yesua dikatakan oleh Pak John sebagai orang yang bersalah secara politik, pasti Pontius Pilatus dengan mudah menuduh, kamu melanggar politik. Tetapi kitab suci dengan jelas katakan, Yesua tidak bersalah dalam hal apapun. Paham Bapak Ibu, dia sempurna. Dan juga dikatakan bahwa orang yang berzina, orang yang mencuri tidak disalib. Tapi faktanya dalam Markus 15 ayat 7 dikatakan bahwa Barabas itu disebut sebagai pembunuh, makanya dia disalib. Bukan kesalahan terhadap politik. Enggak ada justru. Ya. Kemudian dia juga mengatakan, lalu orang mulai bertanya, kalau begitu Tuhannya ada dua, emang dua. Nah ini kan enggak tepat saudara. Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu ehad. Ya. Jadi saya perlu meluruskan ini karena ada orang yang mengatakan, apakah ini teologianya KPI? No. Kehilat Pemulihan Indonesia tidak seperti ini. Ya. Ada banyak hal ini yang sudah saya kritisi. Ya, yang tadi juga di menit 1 jam 25 ayat 32 dikatakan Hosea itu orang Efraim, cucu dari Raja Yusuf, makanya nama itu disematkan kepada Hosea oleh Musa. Karena Musa punya visi bahwa yang akan menuntun ke masa depan namanya akan bernama Yehosua. Itu nama nubuatan Musa, bukan dari surga. Nah ini juga saya kritisi. Yesua itu nama dari surga, yang ngomong malaikat kok. Iya toh? Lalu dia katakan, ada orang yang bilang nama Yesua itu nama dari surga katanya. Tidak. Itu dari Torah, ya itu dari Torah. Musa sudah mempersiapkan itu. Lah tanggapan saya, Torah itu dari sorga apa idenya Musa? Dari sorga. Jadi nama Yesua itu bukan karangannya Musa, bukan. Tapi Yesua itu bahkan malaikat Gabriel sendiri yang mengatakan namailah dia Yesua, ya. Ada banyak sekali apa yang saya berikan masukan. Kemudian dia katakan di dalam Ulangan 33 ayat 3, di situ jelas bahwa yang akan menuntun Israel ke masa depan ada dua nama. Yang pertama namanya Yahweh, yang kedua Yehosua. Nah, kenapa jadi Yesua? Karena lafal gubernur Nehemia bukan cuman lafal, dia tulis dalam kitab Nehemia Yesua bin Nun. Tanggapan saya, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus, di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman. Ini beda dengan yang diucapkan. Dia menulis kalimat, tetapi ayatnya berbeda, saudara. Jadi ini masukan, masih banyak sebetulnya ya, tapi saya ingin agar saudara paham bahwa kami, khususnya Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia, mengakui bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Dan Yesua itu adalah Tuhan. Dia juru selamat kita. Dialah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini yang menyelamatkan kita. Jadi bukan Yesua itu bukan pribadi lain. Tetapi Yesua dan Yahweh itu satu pribadi, saudara.
Ada orang yang berkata begini, mosok Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Ya karena Anda tidak membaca Torah. Kalau Anda membaca Torah akan mudah. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu bisa menjadi jutaan fenomena. Apakah dengan jutaan fenomena itu berarti ada jutaan pribadi? Ya tidak, pribadinya satu. Saya sering mengilustrasikan dengan Sun Gokong, saudara. Siluman kera di komik Cina, Sun Gokong. Kalau Sun Gokong itu dikeroyok orang 50, dia bisa menggandakan diri menjadi 50. Apakah berarti ada 50 pribadi? Ya tidak, pribadinya satu, hanya fenomenanya yang banyak. Nah, bisakah dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh berdialog dengan fenomenanya sendiri? Ya terlalu mudah, wong dia maha kuasa kok. Amin Bapak Ibu. Jadi kita punya prinsip, percayalah kita harus ada dalam sebuah kebenaran. Karena ini menyangkut keselamatan. Dan saya percaya Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah melalui renungan ini kami akan menjadi semakin lebih paham akan konsep prinsip teologi yang kami pelajari dengan pola Ibrani. Biarlah Bapak Yahweh senantiasa memberikan pertolongan sehingga kami ada dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam pelayanan Praise and Worship, baik worship leader, singer, musik, dancer, multimedia, dan sound, dapat mengikuti kelas pujian yang akan dimulai pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Saudara Ferry di nomor 0858 6622 2527. Mari bersama dukung dalam doa anak-anak SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan melaksanakan ujian akhir semester pada tanggal 29 Mei sampai 3 Juni 2023. Demikian pengumuman minggu ini, sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ujian besok, silahkan maju ke depan, saya akan doakan saudara. Ada? Yang sekolah, besok mau ujian, silahkan maju ke sini, saya akan doakan, sementara yang lain kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Ya, maju sini ya, di situ ya. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan doakan anak-anak kita, supaya mereka diberi hikmat, akal budi, kepandaian, sehingga mereka menjadi anak yang pandai. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang esok akan mengikuti tes atau ujian. Tuhan tolong beri hikmat akal budi kepada mereka semua. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas. Dan mereka mengerjakan soal-soal dengan jujur. Kami percaya kepandaian mereka akan sangat luar biasa. Melalui doa ini, maka daya ingat mereka akan semakin tajam. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu.
Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami, tuntun kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yefareka, Yismereka, Yefareka. Amin. Selamat pulang Bapak Yahweh senantiasa memberkati. Amin. Allah itu bukan sebut. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.